Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani Batubara dari Kampus Politeknik Negeri Medan dengan dosen pengampu untuk mata pelajaran akuntansi keuangan yaitu Ibu Dr. Rini Indahwati, SE AKMSI CA. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran tentang Intermediate Accounting dengan topik pendapatan atau istilah akuntansinya adalah revenue. Di mana sebelumnya kita dapat mengetahui bahwa kata pendapatan tidak asing untuk didengar oleh setiap orang. Benar tidak? Yang pastinya benar, sangat benar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pendapatan. Apa itu pendapatan? Pendapatan adalah hasil uang yang diperoleh atas kegiatan yang dilakukan pada pihak perusahaan atau individu pada periode tertentu. Yang bagaimana? Dengan contoh, terdapat sebuah perusahaan yang sedang melakukan penjualan atas barang atau jasa, bahkan penggunaan aktiva pada suatu periode tertentu, yang dimana hal tersebut akan dapat memunculkan akun pendapatan pada posisi kredit. Dalam topik, sering sekali muncul pertanyaan seperti, apa sih perbedaan pendapatan dengan penghasilan? Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pertanyaan tersebut. Perbedaan pendapatan dengan penghasilan dapat kita lihat bahwa pendapatan atau revenue dapat diartikan bahwa kata pendapatan masih menerapkan pendapatan kotor atau laba kotor dari usaha yang belum dikurangi dengan beban biaya. Sedangkan laba atau income dapat diartikan sebagai pemasukan atau penghasilan yang merupakan keseluruhan pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya operasional lainnya. Agar Anda dapat memahami dengan mudah untuk perbedaan tersebut, maka di sini saya akan memberikan contoh yaitu sebagai berikut. Sebuah perusahaan menjual barang dagangan dengan harga Rp150.000, harga pokok penjualan sebesar Rp75.000, biaya operasional sebesar Rp25.000, maka pendapatan yang diperoleh yaitu dari penjualan adalah sebesar Rp150.000. Penghasilan atau laba yang diperoleh dari penjualan yaitu sebesar Rp50.000, yang kita terapkan dari Rp150.000 dikurangi dengan Rp75.000 dan dikurangi dengan Rp25.000, maka akan mendapatkan nominal sebesar Rp50.000 untuk penghasilan laba. Bagaimana pendapatan bisa diperoleh? Pendapatan bisa diperoleh dari adanya 3 pembagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjualan barang, meliputi barang yang diproduksi untuk dijual dan barang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Yang kedua, penjualan jasa umumnya menyangkut tentang pelaksanaan tugas secara kontraktual, telah disepakati untuk dilaksanakan selama periode tertentu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa dapat diserahkan selama 1 periode atau lebih. Yang ketiga adalah penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Maksud dari kata royalti di sini adalah pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, perangkat lunak komputer, dan lain-lain. Bunga yang dimaksud di sini adalah pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terhutang kepada perusahaan. Dan yang terakhir adalah dividen. Yang dimaksud di sini mengenai dividen yaitu adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu. Dalam kali ini kita akan membahas mengenai posisi dalam karakteristik pendapatan yang dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pada debit. Bila saldo berkurang, harus dicatat di sisi debit. Setiap kali pencatatan di sisi debit, maka secara otomatis akan mengurangi saldo pendapatan tersebut. Sedangkan pada kredit, bila saldo bertambah, harus dicatat di sisi kredit. Setiap pencatatan di sisi kredit, maka secara otomatis akan menambah saldo pendapatan tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi volume pendapatan dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama adalah kondisi dan kemampuan penjualan. Hal ini merupakan hal yang paling utama untuk meningkatkan volume pendapatan. Yang kedua adalah kondisi pasar, yang ketiga adalah modal, yang keempat adalah kondisi operasional perusahaan, yang kelima adalah produk. Maksud dari kata produk di sini adalah berupa saran, perbaikan yang diperlukan, misalnya desain produk akibat dari keluhan dari para pelanggan. Yang keenam adalah harga, yang dimana jumlah uang yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu produk akibat dari keluhan pelanggan. Dan yang ketujuh adalah distribusi, yang merupakan perantara barang dari produsen ke konsumen. Semakin luas jaringan pendistribusian, maka akan mempengaruhi penjualan promosi. Maka dari itu, faktor yang terakhir yaitu adalah promosi, yang dimana merupakan kegiatan yang selalu dilakukan perusahaan guna untuk menginformasikan konsumen agar dapat memilih program yang ditawarkan perusahaan. Dapat kita ketahui bahwa pendapatan muncul akibat adanya kegiatan-kegiatan pokok dari perusahaan dalam mencari laba. Pendapatan sifatnya berulang-ulang atau berkesinambungan. Kegiatan-kegiatan pokok tersebut pada dasarnya berada di bawah kendali manajemen. Jenis-jenis pendapatan. Jenis-jenis pendapatan dibagi menjadi dua bagian. Pertama, yaitu pendapatan operasional yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan. Pendapatan operasional didapatkan dari dua sumber, yaitu penjualan kotor dan juga penjualan bersih. Penjualan kotor merupakan penjualan sebagaimana yang telah tercantum pada faktur atau jumlah awal pembebanan sebelum dikurangi dengan penjualan retur serta potongan penjualan. Sedangkan penjualan bersih merupakan penjualan yang didapatkan dari penjualan kotor serta dikurangi retur, penjualan, dan ditambah dengan potongan penjualan lainnya. Kedua, yaitu adalah pendapatan non-operasional, yang merupakan pendapatan yang berasal bukan dari kegiatan utama perusahaan, dan pendapatan non-operasional memiliki jumlah relatif yang kecil dibandingkan dengan pendapatan operasional. Pendapatan non-operasional didapatkan dari dua sumber, yaitu pendapatan sewa dan juga pendapatan bunga. Pendapatan sewa merupakan sebuah pendapatan yang didapatkan perusahaan sebab sudah menyewakan aktifanya untuk perusahaan lain. Sedangkan pendapatan bunga merupakan suatu pendapatan yang didapat atau diterima sebab telah meminjamkan uangnya kepada pihak lainnya. Pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tipe transaksi yang pertama, penjualan dari persediaan, deskripsi pendapatannya, pendapatan dari penjualan, waktu pengakuan pendapatannya, tanggal penjualan atau pengiriman. Tipe transaksi yang kedua adalah pemberian jasa, deskripsi pendapatannya, pendapatan dari jasa, waktu pengakuan pendapatannya, jasa telah dilakukan dan dapat ditagih. Sedangkan tipe transaksi yang ketiga, perizinan penggunaan aset, deskripsi pendapatannya, pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti, waktu pengakuan pendapatannya seiring waktu atau saat aset digunakan. Tipe transaksi yang terakhir yaitu adalah penjualan aset selain dari persediaan, deskripsi pendapatannya, keuntungan atau kerugian pelepasan aset. Waktu pengakuan pendapatannya yaitu adalah tanggal penjualan atau tanggal pertukaran. Contoh kasus untuk pendapatan atas penjualan barang dengan pembayaran tertunda yaitu adalah sebagai berikut. Pada tanggal 25 Juli 2020, PT Ramdhani menjual barang dengan biaya 8 juta kepada PT Putri Jaya seharga 10 juta dengan memberikan periode kredit selama 6 bulan. Untuk penjualan yang dilakukan secara tunai untuk jenis barang yang sama, PT Ramdhani mengenakan harga tunai sebesar 9 juta. Maka, jurnal pada saat penjualan untuk perusahaan PT Ramdhani yaitu adalah sebagai berikut. Piutang dagang di posisi debit sebesar 10 juta, penjualan di posisi kredit sebesar 9 juta, pendapatan bunga ditangguhkan di posisi kredit sebesar 1 juta.
Jurnal entitas dalam mengakui pendapatan bunga akrual setiap akhir bulan atau selama 6 bulan adalah sebagai berikut. Pendapatan bunga ditangguhkan di posisi debit sebesar Rp166.667.000, pendapatan bunga di posisi kredit sebesar Rp166.667.000, yang dimana nominal tersebut didapatkan dari periode kredit selama 6 bulan, kemudian kita kalikan dengan pendapatan bunga yang ditangguhkan pada saat penjualan. Contoh kasus untuk pendapatan jasa. Pada tanggal 26 Juli 2020, PT Indah Putri yang bergerak dalam bidang pelayanan servis atau jasa, PT Indah Putri telah menyelesaikan pekerjaan jasa kepada pelanggan dan diterima hasil honor jasanya dengan tunai sebesar Rp3.500.000. Maka dalam transaksi ini, jurnal pada saat pendapatan jasanya adalah kas di debit sebesar Rp3.500.000, pendapatan jasa di posisi kredit sebesar Rp3.500.000. Contoh kasus untuk pendapatan royalti. PT BBREN menerima pembayaran atas sewa mobil yang diberikan kepada PT Cahaya sebesar 30 juta untuk sewa mobil selama 4 bulan, yaitu September 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan tarif PPh 2%. Kedua perusahaan, baik PT Cahaya maupun PT BBREN, telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Pembahasan, PT BBREN wajib memungut PPN sebesar 10% yang merupakan pajak masukan bagi PT Cahaya. Pencatatan jurnal untuk PT BBREN dalam penerimaan pembayaran sewa mobil September sampai dengan Desember 2020, yaitu kas di posisi debit sebesar Rp32.400.000, PPh pasal 23 di posisi debit sebesar Rp600.000, PPN keluaran di posisi kredit sebesar 3 juta, pendapatan sewa diterima di muka di posisi kredit sebesar 30 juta. Dari transaksi tersebut dapat memunculkan jurnal penyesuaian pengakuan pendapatan sewa yang bagaimana diterapkan pada tanggal 30 September 2020, yaitu dengan akun sebagai berikut. Pendapatan sewa diterima di muka sebesar Rp7.500.000 di posisi debit, pendapatan sewa di posisi kredit sebesar Rp7.500.000, yang dimana nominal Rp7.500.000 bisa kita dapatkan dari pendapatan sewa diterima di muka untuk penerimaan pembayaran sewa mobil September sampai dengan Desember 2020. Demikian video pembelajaran Intermediate Accounting dengan topik pendapatan dari penjelasan yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.